Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya dan Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya bersyukur bisa kembali punya kesempatan memuliakan Allah dan melayani firman Tuhan untuk kepentingan umat Tuhan seperti saya dan saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan, sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Allah Roh Kudus, oleh anugerah-Mu Engkaulah yang berkarya menjamah setiap kami yang mendengar, agar oleh karena pertolongan dan kehadiran-Mu, firman ini tidak menjadi sebuah pengetahuan, namun menjadi sebuah pewahyuan, menjadi rema buat setiap kami untuk bisa menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan ini, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi suluh, menjadi arahan bagi hidup kami. Tuhan, kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Saya bersyukur karena kita selalu sehat dan baik-baik saja. Amin. Dan saat ini, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap sudah dengan rendah hati membuka hati menjadi tanah yang subur, sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semuanya. Tidak hanya tertanam, namun juga bertumbuh dan akhirnya berbuah. Amin. Saudara, tema kita pada pagi ini adalah pada saat ini, maksud saya adalah Yesus cukup. Sekali lagi, tema kita pada saat ini adalah Yesus cukup.
Matius pasal 19 ayat ke-27 berkata demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saya ulangi, Matius 19 ayat yang ke-27 berkata demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Saudara, dalam Matius pasal 19 ayat 27 ini, pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus ini bisa menjadi pertanyaan yang paling beresiko dalam kekristenan. Mengapa? Sebab jika dasar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus adalah upah, ya. Jadi dasar kekristenan kita jika hanya berdasarkan upah, maka kekristenan kita akan menjadi sebuah agama yang normal. Menjadi agama yang normal. Disebut normal karena ada transaksi syarat. Disebut normal karena ada transaksi syarat. Misalnya, jika kita berbuat kebaikan, maka Tuhan akan memberi upah, yaitu berkat yang lebih banyak. Jika kita berbuat kebaikan, maka Tuhan akan memberi upah, yaitu berkat yang lebih banyak. Jadi ada syarat, saudara. Jika kita berbuat kebaikan, maka Tuhan memberi berkat yang banyak. Jika kita menempuh hidup yang suci, maka Tuhan akan memberi pertolongan. Jadi sepintas kalimat ini rohani dan benar. Jika kita menempuh hidup yang suci, Tuhan akan memberi pertolongan. Ya. Selalu ada syarat, ada transaksi, saudara. Hidup suci, Tuhan menolong. Memang ini benar, tapi tunggu dulu, saudara. Ya. Atau lagi, jika kita rajin beribadah, misalnya tiap minggu, ya, kita rajin beribadah misalnya tiap minggu, maka Tuhan menjamin apa yang kita kerjakan akan berhasil. Beberapa contoh ini, ya, jika begini maka Tuhan akan begini. Jika kita berbuat baik, Tuhan akan memberkati. Jika kita hidup suci, maka Tuhan akan memberi pertolongan. Ya. Nah, ini sebuah kehidupan agama yang normal, saudara. Ya. Dan agama yang normal ini, kalau ditinjau atau diselidiki, maka sesungguhnya motif di dalam hati tentu adalah orang berbuat begini karena akan mendapat itu. Kita berbuat begini, maka Tuhan akan memberi ini. Ya. Jadi ini kita lakukan bukan semata-mata kita ini mengasihi Tuhan, namun karena ada sebuah upah yang disediakan. Orang terdorong melakukan sesuatu karena sebuah upah. Motifnya ini menjadi tidak benar. Nah, dasar kekristenan kita bukan berasal dari apa yang kita kerjakan lebih dahulu kepada Allah. Saya ulangi, dasar kekristenan kita bukanlah apa yang kita kerjakan lebih dahulu kepada Tuhan, lalu Tuhan membalas perbuatan kita. Ya, Kristen tidak seperti itu, saudara. Dasar kekristenan kita adalah
kasih Allah. Saya ulangi, ya. Dasar kekristenan kita adalah kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita. Artinya justru tindakan kasih Allah lebih dahulu kepada kita, baru kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ke 10, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke 10 berkata demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya ulangi, saudara, ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Nah, saya sederhanakan ayat ini. Saya sederhanakan, ya. Dasar kekristenan kita adalah Yesus telah mati bagi kita. Saya ulangi, saya sederhanakan, saudara. Dasar kekristenan kita adalah Yesus telah mati bagi saya dan saudara, ya. Itu dasarnya, saudara. Kekristenan itu bukan karena kita berbuat sesuatu lalu Allah berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu baru Allah melakukan sesuatu. Tapi Kristen itu adalah Allah terlebih dahulu mengasihi kita, atau bahasa sederhananya, dasar kekristenan kita adalah Yesus sudah mati bagi kita. Yesus telah lebih dahulu mati bagi kita, ya. Tuhanlah yang telah berbuat sesuatu lebih dahulu kepada kita. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, ya, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak-anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, dari 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19 ini, ayat 18 perhatikan baik-baik. Di situ ada kata ditebus, ya. Ada kata ditebus. Nah, istilah ditebus itu mengacu kepada kehidupan yang lama. Jadi istilah ditebus ini mengacu kepada kehidupan yang lama, kehidupan kita yang lama, ya, yaitu hidup di luar Kristus, hidup dalam hukuman dosa, kungkungan dosa, ikatan dosa, ya, yaitu hidup yang tergadai dalam dosa dan tidak dapat diambil karena biaya atau harga pengambilannya, biaya atau harga pengambilannya tidak dapat dipenuhi, tidak terbayarkan, tidak memenuhi jumlah yang telah ditetapkan sebagai harga dosa untuk ditebus. Jadi hidup kita yang lama, saudara, itu hidup yang tergadaikan dalam dosa, terikat dalam dosa, ya.
dengan usaha kita sendiri, dengan biaya kita sendiri, itu tidak mampu menebus harga dosa itu, tidak mampu memenuhi biayanya, tidak mampu untuk membayar harga berapapun dari harga dosa itu. Bahkan emas dan perak, tadi dikatakan itu ya, dalam jumlah berapapun, emas dan perak ini adalah sebuah benda yang berharga, barang yang berharga dan bernilai, ya. Emas dan perak dalam jumlah berapapun, bahkan seisi dunia ini dipenuhi dengan emas dan perak, maka seluruh isi dunia yang berisi emas dan perak ini tidak mampu memenuhi harga dosa dan menebusnya, saudara. Itu artinya kodrat atau nasib manusia yang berdosa adalah berada dalam ancaman hukuman dosa atau maut selama-lamanya di dalam hukuman kekal di neraka. Itulah kodrat nasib manusia berdosa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya yang bisa memenuhi nilai, ya, perhatikan baik-baik, dan satu-satunya yang bisa memenuhi nilai harga untuk menebus manusia yang sudah tergadai dalam dosa dan berakhir dalam maut, ya, satu-satunya hanyalah lewat darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, di mana Yesus harus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Itulah harga yang sanggup untuk memenuhi harga penebusan atas dosa-dosa manusia, seluruh dosa manusia, hanya lewat darah Yesus Kristus, darah yang amat mahal yang dicurahkan Tuhan di kayu salib lewat kematian Yesus Kristus. Nah, sekarang perhatikan saudara, ya. Surat 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19 ini ditulis oleh Petrus atas pewahyuan Roh Kudus, ya, yaitu Petrus yang sama yang mengucapkan kata-kata di dalam Matius pasal 19 ayat 27 di awal khotbah tadi sudah saya sampaikan, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus dengan berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi Yesus, apakah yang akan kami peroleh?" Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 ini ditulis oleh orang yang sama yang ngomong kepada Yesus, "Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa yang kami peroleh, Tuhan?" Saudara, mari kita hubungkan, ya, kalimat ini, saudara. Pertanyaan Petrus di Matius pasal 19 ayat ke-27 yang sudah kita baca, ya. Pertanyaan Petrus ini diucapkan Petrus setelah Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan, ya. Ini kan ayat 19. Saudara baca ayat 18, 17, 16, 15, ya, di dalam perikop orang muda yang kaya raya. Ya, itu perikopnya, orang muda yang kaya raya.
Jadi ucapan Petrus ini atau pertanyaan Petrus kepada Yesus ini, ya, diucapkan Petrus setelah Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang anak muda yang kaya raya, penganut hukum Taurat, melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Namun ketika diberi pertanyaan Tuhan dengan satu pertanyaan atau satu permintaan, ya, yaitu, jadi orang muda ini bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat agar aku mendapat hidup kekal? Lalu Yesus ngomong gini, apakah kau sudah melakukan hukum Taurat? Pemuda yang kaya raya ini ngomong gini, sudah Tuhan, semua sudah kulakukan. Oke. Tapi Yesus mengajukan sebuah pertanyaan atau sebuah permintaan. Ya, kurang satu. Nah, apa itu? Jualah segala harta bendamu, kekayaanmu, lalu bagikanlah kepada orang miskin. Ya. Pertanyaan Yesus atau permintaan Yesus itu sesungguhnya Yesus tahu pemuda yang kaya raya ini hatinya terikat dengan harta benda kekayaan yang ada di dunia ini. Itu kekurangannya. Dia kaya raya sehingga hati dia itu terikat dengan kekayaan itu. Kaya raya itu tidak salah. Yang salah adalah kalau hatinya terikat dengan kekayaan itu. Nah, pemuda ini terikat dengan kekayaannya, hatinya terikat. Yesus ngomong, jualah, bagikanlah kepada orang miskin. Pemuda kaya raya ini hatinya begitu sedih, lalu meninggalkan Yesus. Itu artinya pemuda ini tidak mau meninggalkan segala sesuatu karena hatinya terikat dengan harta benda, sehingga dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, setelah Yesus memberikan perumpamaan ini, Petrus ngomong, tanya kepada Tuhan. Artinya Petrus itu membandingkan dirinya dan murid-muridnya ini dengan pemuda yang kaya raya itu. Dia membandingkan, saudara. Ya, di mana perbandingannya? Bahasa saya, Petrus ngomong begini, saudara. Tuhan, itu pemuda kaya raya, ya, tapi dia tidak mau meninggalkan segala sesuatu, yaitu harta bendanya, ya. Tapi kami, lihatlah kami Tuhan, lihatlah saya dan teman-teman, lihatlah kami Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lalu Petrus menyambung dengan sebuah pertanyaan yang menohok, apa yang kami peroleh Tuhan? Ya. Coba perhatikan. Ya. Jadi kalimat ini harus dihubungkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya tentang cerita anak muda itu, saudara. Dari sini kita bisa memperoleh benang merahnya, kita sambung, kita memperoleh sebuah kesimpulan. Ya, apa itu? Yang pertama, Petrus ingin mendapat hidup kekal karena hatinya tidak terikat harta benda dan sudah meninggalkan segala sesuatu. Yang pertama, saya ulangi, Petrus ingin mendapatkan hidup kekal karena hatinya tidak terikat harta benda kekayaan seperti pemuda yang kaya raya itu, dan dia sudah meninggalkan segala sesuatu. Ya. Jadi ini, saudara, kita sekarang tahu apa maksud Petrus. Yang pertama, Petrus ingin mendapatkan hidup kekal karena dia sudah membuktikan bahwa dia tidak terikat dengan harta benda seperti pemuda kaya raya itu, ya. Dan dia sudah meninggalkan segala sesuatu. Berarti dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Petrus ingin memperoleh hidup yang kekal, bebas dari hukuman maut di dalam neraka. Namun saudara perhatikan, tidak hanya satu ini permintaan Petrus. Ya, di dalam membaca firman Tuhan kita perlu menggunakan sebuah gambaran. Ya, kita harus menempatkan diri kita
seolah-olah diri kita adalah Petrus. Karena itu ketika saya belajar menempatkan diri sebagai Petrus, saya tidak hanya mendapatkan satu gambaran bahwa dia hanya ingin mendapatkan hidup kekal dalam Yesus saja karena sudah meninggalkan segala sesuatu dan hatinya tidak terikat dengan harta benda. Ternyata perhatikan yang kedua, saudara. Petrus itu secara tersirat atau terbersit dalam benak dia. Petrus juga ingin dipelihara Tuhan dalam kebutuhan jasmani selama ada di dunia ini, saudara. Ya, saya sederhanakan sekarang. Saudara. Ya. Petrus ingin hidup kekal, masuk surga, namun juga diberkati selama hidup di dunia ini. Ya. Perhatikan, saudara. Prioritas Petrus jelas, yaitu urusan surga dulu yang utama, dan baru urusan kebutuhan di dunia ini dalam hal urusan jasmani. Jadi prioritas Petrus jelas, ya, urusan surga dahulu sebagai yang utama, baru dia minta urusan kebutuhan selama di dunia ini dipelihara atau diberkati oleh Tuhan. Saya sederhanakan lagi, saudara. Ya, saya sederhanakan lagi. Ya. Petrus mendapat Yesus cukup. Jadi semua saya katakan tadi itu saya sederhanakan dengan satu kalimat pendek, yaitu Petrus mendapat Yesus cukup. Petrus mendapat Yesus cukup. Ya. Nah, ini sebuah kalimat pendek yang penting bagi kita hari ini, saudara. Ya. Apakah dalam kehidupan kita ini kita punya prioritas-prioritas? Kalau prioritas hidup kita di dunia ini adalah, ya, karena pandemi seperti ini, situasi yang sulit seperti ini, situasi yang runyam seperti ini, situasi yang goncangan-goncangan ekonomi begitu luar biasa, menggoncang keuangan kita, menggoncang kemapanan kita, menggoncang usaha kita, menggoncang pekerjaan kita, menggoncang kesehatan kita, ya. Situasi seperti ini biasanya normalnya kita akan fokus berprioritas yang utama adalah kepentingan hari ini, yaitu kepentingan jasmani selama ada di dunia ini. Namun mari kita belajar dari Petrus, ya. Hidup yang terpenting itu adalah, yang terutama, yang paling utama, yang prioritas adalah kita ada jaminan. Ya, sebab di situasi pandemi ini tidak ada yang kebal dengan corona. Orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, tokoh-tokoh hamba Tuhan yang luar biasa, yang kita bisa katakan mereka orang yang dekat dengan Tuhan dan firman-Nya, tidak ada yang kebal. Mereka banyak yang kena dan banyak kembali ke tangan Tuhan. Ya, itu artinya di situasi seperti ini semua bisa kena pandemi ini dan bisa pulang sewaktu-waktu. Itu artinya kita harus menempatkan prioritas bahwa hidup kekal itu nomor satu, ya. Kepentingan masuk surga, kehidupan kekal itu harus menjadi nomor satu, saudaraku. Namun tidak salah seperti Petrus, dia pun juga ingin selama di dunia ini dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan secara jasmani. Itu tidak salah. Namun prioritas kita harus benar dahulu, sehingga jika saudara diizinkan, ya, terpapar virus corona lalu pulang ke tangan Tuhan, maka itu sudah menyelamatkan saudara, yaitu pulang ke alamat tepat,
yaitu mendapatkan kehidupan kekal. Ya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan mengkonfirmasi kepada kita bahwa Tuhan pernah berkata dalam Lukas, ya, kalau nggak salah Lukas pasal 18 ngomong begini, ya, apa gunanya harta benda yang begitu melimpah ruah dalam hidup kita? Artinya kita dipenuhi dengan segala fasilitas jasmani yang melimpah, jika malam hari ini nyawamu diambil daripadamu. Tuhan berkata gini, hai orang bodoh, untuk apakah, untuk siapakah harta yang melimpah itu kalau malam hari ini jiwamu diambil daripadanya, nyawamu diambil daripadanya. Kata orang bodoh itu artinya orang yang hidupnya dikungkung, dikuasai oleh kebutuhan jasmani lebih dari apapun juga, sehingga dia cuek, dia tidak memerlukan keselamatan setelah kematian. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memang membutuhkan anugerah pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Namun jangan lupakan, prioritas hidup kita adalah keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Maka saya berani berkata, mendapat Yesus itu cukup. Ya, mendapat Yesus itu cukup. Pemuda yang kaya raya itu tidak mendapatkan Yesus. Dia pergi dengan harta bendanya, dalam kebodohannya dia akan binasa, masuk dalam hukuman kekal. Ya. Karena itu saudara, saya akan menutup dengan sebuah pertanyaan yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pernahkah saya dan saudara bertanya kepada Tuhan? Ya, seperti Petrus maksud saya. Pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ya, aku dapat apa selama ini jadi orang Kristen? Tuhan, aku memperoleh apa selama ini, selama menjadi orang Kristen? Ya. Pertanyaan ini perlu disampaikan karena ada keluhan-keluhan, ada rintihan-rintihan, ada curhatan-curhatan yang sering kali saya dengar. Ya, Pak, ternyata jadi orang Kristen itu udah enak ya. Loh, kenapa? Kami rasanya kok jadi orang benar itu banyak batasan, banyak larangan. Ini ndak boleh, itu ndak boleh. Ya, saya ditempeleng harus memberikan pipi satunya. Saya dibenci harus mengampuni. Saya dimusuhi harus juga mengampuni. Ya. Betapa banyaknya batasan-batasan itu. Saya ndak bebas, Pak. Ya. Belum lagi saya harus meninggalkan segala sesuatu. Harus rela dibenci orang tua, rela dibenci suami, rela dibenci istri. Firman Tuhan kan ada seperti itu. Bahkan saya harus meninggalkan segala sesuatu. Kalau boleh tanya Pak Pendeta, oh ya, saya dapat apa dari Yesus Kristus? Saudara yang belum mendapat jodoh atau mendapat pasangan hidup, mungkin saudara bertanya, Tuhan cek angele Tuhan, ya. Kok angel, kok sukar aku mendapatkan pendamping hidup? Ya. Rasanya aku lihat di luar sana lebih mudah loh Tuhan. Di kekristenan, di gereja itu stoknya terbatas, tapi di sana lebih banyak orang-orang, lebih banyak stoknya. Banyak anak Tuhan meninggalkan Yesus hanya karena tidak mendapat pasangan, lalu menikah dengan di luar Yesus, lalu ikutlah ke sana. Ya. Itu karena apa saudara? Karena dasar kekristenannya tidak disadari bahwa Yesus telah mati bagi kita. Kalau Yesus telah mati bagi kita, kan kita percaya kepada Yesus, kita mendapat Yesus, itu cukup. Orang yang meninggalkan Yesus karena urusan jodoh,
Karena dasar kekristenannya adalah seperti di awal tadi saya berkata, karena hidup dalam agama Kristen, agama yang normal. Saya sebut sebagai agama apa, saudara? Karena ada sebuah transaksi. Kalau kita melakukan ini, kita mendapat itu. Kalau kita berbuat begini, kita akan mendapat itu. Ya. Jadi kekristenan kita adalah salah. Ya. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, ibadah gereja, setia mengembalikan milik Tuhan, setia berdoa sebagainya, maka kita berpikir kita pasti mendapat sesuatu. Nah, itu namanya agama yang normal. Sebuah dasar kekristenan yang salah, yang didasari oleh karena kita ikut Yesus karena sebuah upah. Karena upah, saudara. Jadi kalau ikut Yesus karena dasarnya upah, kan kita berbuat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, makanya ketika tidak mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan waktu yang dia inginkan, pergilah dia. Pertanyaan yang sama saya ajukan buat saya dan saudara, ya. Apakah sudah mempunyai rumah hari ini? Karena ada orang-orang yang berkata, Pak, kami tiap tahun, 2 tahun sekali harus pindah rumah. Ya, susah Pak, gotong-gotong barang, ya, memindahkan barang itu susah Pak. 1 tahun, 2 tahun kami harus pindah. Lalu dia bertanya, kenapa Tuhan tidak memberikan rumah kepada kami? Ya, di mana Tuhan? Katanya Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Saudara, pemahaman ini selalu dipicu oleh dasar yang salah tadi itu. Makanya pentingnya kita kembali kepada dasar kekristenan, ya. Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Yesus telah mati bagi kita. Kalau kita percaya lebih dahulu Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah berbuat sesuatu kepada kita, dan kita percaya benar kita mendapat Yesus, cukup semuanya, saudara. Ya. Atau saya bertanya kepada saudara lagi, saudara, apakah saudara sudah bergumul lalu sudah tidak mendapat? Misalnya saudara bergumul tentang mobil, ya, apakah saudara punya mobil? Kalau belum, mungkin saudara bertanya, kapan kami Tuhan? Kami capek naik motor, kami kehujanan, kami kepanasan, kapan kami punya sebuah mobil? Ya. Saudara, ukuran kita ikut Yesus bukan mendapatkan mobil setelah kita berusaha sesuatu, ya. Atau saya tanya lagi, apakah uang saudara melimpah? Ya. Apakah harta benda yang saudara banyak? Apakah saudara mendapat kedudukan? Apakah saudara mendapat kekuasaan? Apakah saudara mendapatkan kemakmuran? Ya. Kalau semua itu ukuran-ukuran yang harus kita dapat dari Yesus, ya, jodoh, rumah, mobil, uang yang melimpah, harta benda yang banyak, kedudukan, kekuasaan, kemakmuran, kalau itu ukurannya kita ikut Yesus, maka dasar kekristenan kita adalah agama Kristen, agama yang normal. Kita berbuat sesuatu agar mendapat sesuatu. Kristen dasarnya bukan itu, saudara. Walaupun, ya, setiap ibadah itu penting, hidup suci itu penting, berbuat baik itu penting. Namun kalau dasarnya salah, maka dipastikan motivasinya berbuat sesuatu salah. Motivasi salah, maka perbuatan salah. Kalau motivasi benar, hidup suci, ya, maka juga berbeda hasilnya. Motivasi benar beribadah, maka berbeda. Motivasi benar berbuat baik, maka berbeda juga hasilnya. Jadi motivasi ini dipuji oleh dasar yang benar. Karena itu pada saat ini, mari kita benahi dasar kekristenan kita. Bukan karena kita berbuat sesuatu karena sebuah upah, tapi berbuat sesuatu karena Tuhan terlebih dahulu mati buat saya dan saudara. Dan kalau kita percaya dengan benar, maka sesungguhnya kita mendapat Yesus, jaminan hidup kekal, sekaligus Tuhan pasti mempunyai kasih-Nya, yaitu memelihara kehidupan kita. Ya.
Di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-31-32 dikatakan bahwa anaknya saja diberikan kepada kita, ya, maka Bapa di surga pasti akan mengaruniakan segala sesuatu. Itu artinya Tuhan tidak hanya Bapa di surga tidak hanya memberikan Yesus buat kita, namun juga Bapa di surga akan menyatakan pemeliharaannya yang disebut dengan kasih karunia itu selama kita ada di dunia ini. Prioritas kita harus benar, saudara. Dasar kesenangan kita harus benar, ya. Makanya kita mendapat Yesus Kristus itu cukup bagi kita. Saya mau iring Yesus. Ini sebuah pujian lama, saudara, ya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Pujian ini dikarang karena ada sebuah kesadaran, ya, mendapat Yesus saja cukup, ya, mendapat Yesus saja semuanya cukup bagi kita. Dan yang terpenting, hidup kekal. Pemuda yang kaya raya itu pergi dengan hati sedih karena hatinya terikat dengan harta benda. Artinya dia tidak mendapatkan Yesus dan anugerah keselamatannya, yaitu hidup kekal. Namun Petrus, ya, itu sudah membuktikan bahwa dalam kekurangannya dia, dalam proses hidup dia, akhirnya terbukti Petrus itu punya prioritas mendapat Yesus cukup, yaitu mendapatkan kehidupan kekal, ya. Karena dia sudah meninggalkan segala sesuatu, dia mendapat hidup kekal, ya. Apakah dia butuh harta benda? Dia butuh, tapi lebih tepat, dia percaya Tuhan pasti memelihara kehidupan dia. Tuhan pasti memelihara kehidupan dia, ya. Saya baca ayat terakhir Kisah Rasul pasal ketiga, saudara. Kisah Rasul pasal ketiga ini buktikan Petrus itu mendapat Yesus cukup. Perhatikan Kisah Rasul pasal 36. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, perhatikan kata-kata di sini, saudara, ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Itu bukan berarti Petrus tidak punya apa-apa, namun itu membuktikan bahwa dalam diri Petrus ada Yesus Kristus yang utama. Karena itu firman Tuhan berkata begini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, perhatikan, apa yang kupunyai, ya, kuberikan kepadamu. Apa, saudara, yang dia punyai, yang diberikan kepada orang lumpuh ini? Ya. Dia berkata emas dan perak tidak ada padaku. Itu bukan berarti enggak punya apa-apa. Ya. Dia punya. Kenapa? Dalam Kisah Rasul pasal kedua, itu umat Allah saat itu saling berbagi. Bahkan dikatakan mereka menjual harta bendanya lalu meletakkan di bawah kaki-kaki Rasul, termasuk Petrus, saudara. Artinya Petrus dan Rasul lainnya mendapat bagian harta itu, ya. Namun Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku, ya. Itu membuktikan bahwa yang lebih penting dalam diri Petrus bukanlah emas dan perak, tetapi yang ada padaku kuberikan kepadamu. Apa itu? Yesus yang dia punyai. Maka dia berkata, ya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah.
Ya. Nah, itu membuktikan bahwa Petrus mempunyai Yesus itu cukup. Dan dia berkata kepada orang lumpuh itu, ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang itu seketika berdiri dan berjalan, ya, berlari kian kemari, saudara. Ini sebuah bukti. Petrus ini waktu bertanya kepada Tuhan, apa yang kami peroleh dari Engkau Tuhan? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Petrus mendapat Yesus, hidup kekal, dan itu dia bagikan kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu berjalan, orang lumpuh itu pun mendapat Yesus. Akhirnya orang itu percaya kepada Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, saya berharap kebenaran ini membawa saudara, jika ada dasar kekristenan kita yang salah, yaitu kita menjadi Kristen karena sebuah upah, maka kita harus bertobat pada saat ini. Dasar kekristenan kita adalah Yesus telah mati bagi kita. Kita mendapat Yesus itu cukup, yaitu kehidupan kekal yang utama. Sedang kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan penderitaan ini, percayakan saja kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Dia pasti memelihara kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari terlebih dahulu kita berdoa agar oleh anugerahnya kita dikembalikan kalau ada motif, ada dasar yang salah lewat perjamuan kudus ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau sudah mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga kami tidak binasa tetapi kami boleh hidup yang kekal. Itu cukup bagi kami. Kami mendapat Yesus, kami mendapat hidup kekal. Sedang kehidupan kami di dunia ini hanyalah karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, persiapkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan ini Tuhan, kami berdoa, kami disadarkan hidup kami adalah hanya karena anugerah Tuhan. Hidup kami ditebus oleh darah yang mahal, sehingga hidup kami adalah sungguh-sungguh milik Tuhan. Sehingga kami tidak boleh salah prioritas. Prioritas kami adalah Yesus Kristus, hidup kekal. Sedang hidup kami di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan masalah dan pandemi ini Tuhan, kami hidup hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari persiapkan perjamuan saudara. Mari siapkan hati saudara juga, fokuskan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu lewat perjamuan kudus ini sungguh-sungguh sudah membuktikan kasih yang besar. Karena itu mari saudara, kita angkat roti ini di sebelah kanan dan dengarlah firman Tuhan, lalu kita akan ambil dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum, mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan di sebelah kanan saudara dengan tangan kanan dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan mata tertuju kepada Tuhan, kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur
Bapa, kami bersyukur kami sudah terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sudah diingatkan bahwa hidup kami hanyalah anugerah. Hidup kami harusnya berakhir dalam hukuman kekal. Namun karena darah-Mu yang mahal, Engkau sudah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami bersyukur Tuhan, kami memperoleh Engkau Tuhan sebagai harta terbesar kami. Pribadi Yesus Kristus ada harta terbesar kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mendapat Yesus itu cukup. Kami tidak hanya mendapatkan kepastian keselamatan, hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan, namun juga kami dikaruniakan pemeliharaan yang luar biasa selama kami di dunia ini, karena Engkau adalah Gembala yang baik. Mari Tuhan, perbaiki dasar kekristenan kami. Jika Tuhan dapati salah saat ini Tuhan, mari Tuhan, kalau ada dasar yang salah, yaitu kami menjadi Kristen karena sebuah upah, mari ubahlah kami. Kami menjadi Kristen karena anugerah, karena Yesus sudah mati bagi kami. Karena itu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, agar pada saat ini kami sungguh-sungguh diberkati, dikembalikan kepada panggilan yang sejati. Terima kasih Bapa, Engkau dipermuliakan di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya oleh anugerah Tuhan sudah diberkati, dan terus setiap hari doa saya, saudara dilindungi Tuhan, tetap sehat dan baik-baik saja, sehingga saudara terus punya waktu untuk memuliakan Tuhan. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan berkati dan shalom.